Perkenalkan, nama saya Putri Sidevi Utari dari MP 4303 dengan NIM 6704194007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan proposal bisnis fresh food dengan bahan dasar plant-based. Bab 1 itu ada latar belakang perusahaan dan juga tujuan prospek perusahaan. Latar belakang perusahaan. Seperti halnya bisnis yang sedang kami bangun, yaitu makanan beku yang diolah menggunakan bahan dasar tumbuhan, atau lebih tepatnya kita menggunakan sayuran. Di sini kita membuat olahan makanan beku yang berbeda dengan yang lainnya dengan menggunakan bahan dasar sayuran yang higienis. Mengapa kita ingin membuat makanan beku dengan bahan dasar sayuran? Di masa pandemi COVID-19, orang-orang banyak berdiam diri di rumah karena anjuran dari pemerintah. Dikarenakan terlalu lama berdiam diri di rumah, membuat banyak orang menghabiskan waktunya untuk menonton TV dan juga makan. Dari sana, banyak yang mengeluhkan berat badan mereka menjadi naik karena makan berbagai macam cemilan atau makanan yang berat. Dan kita menghadirkan inovasi sebuah cemilan yang berbahan dasar sayuran atau plant-based, yaitu olahan tahu bakso yang berbahan dasar dari tahu dan jamur. Kalian yang ingin nyemil sehat atau makan cemilan yang rendah kalori bisa mencoba tahu bakso dari kita, karena tahu bakso ini mengandung tinggi protein dan juga rendah kalori. Itu ada tujuan prospek perusahaan. Yang pertama itu ada menciptakan usaha kecil menengah yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian di sektor real. Yang kedua, menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam diri pengusaha guna menciptakan usaha baru secara profesional dan terlatih. Bab 2 itu ada data perusahaan, filosofi perusahaan, visi dan misi, data pemilik, aspek pasar, biaya produksi, dan juga analisis SWOT. Di sini juga ada data perusahaan, nama perusahaannya itu Fresh Food Plant-based, bidang usahanya makanan, jenis produk atau jasanya itu tahu bakso, dan juga mulai berdirinya itu 2021, dan lokasi dan fasilitas perusahaan itu sangat strategis di kawasan kota dan juga ramai. Filosofi perusahaan. Nama brand kami diambil dari kata fresh food yang berarti dalam bahasa Inggris fresh, yaitu pembekuan, dan food itu makanan. Jadi kita ambil nama bisnis fresh food yang artinya pembekuan makanan. Produk yang kami tawarkan sangat diperhitungkan kalori yang terkandung di dalamnya. Fresh food memasarkan frozen food atau makanan beku dengan bahan olahan yang diproduksi sendiri. Kami menyajikan sebuah hidangan cepat saji dengan protein tinggi dan menyehatkan serta terbuat dari sayuran. Di zaman yang serba praktis saat ini, frozen food sangat cocok untuk dinikmati saat sedang terburu-buru atau saat tidak mempunyai waktu banyak untuk memasak. Karena cara mengolahnya sangat mudah, yaitu hanya perlu digoreng atau dikukus, dan juga produk yang dijual fresh food dapat dikonsumsi sebagai camilan atau lauk pada saat makan, dan juga sangat cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa. Visi misinya yaitu yang pertama visi, menjadikan perusahaan pilihan di Indonesia yang menyediakan produk frozen food halal yang inovatif, berkualitas tinggi, baik, segar, dan juga beku. Misinya yaitu yang pertama, mengaplikasikan sistem keuangan yang baik untuk mencapai profit maksimal. Yang kedua, menciptakan strategi pemasaran dan saluran distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, merekrut sumber daya manusia yang handal, berintegritas, memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Dan yang keempat, memproduksi bahan olahan yang selalu menjaga cita rasa serta dengan proses yang higienis, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Selanjutnya itu ada data pemilik. Nah, aspek pasar dibagi menjadi dua, yang pertama itu ada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dari usaha ini adalah tahu bakso dari bahan olahan sayuran atau plant-based, yang dimana dari olahan ini membuat inovasi baru dari tahu dan jamur. Orang-orang yang ingin nyemil tanpa kalori yang tinggi bisa membeli cemilan yang rendah kalori ini, karena tahu bakso ini mengandung tinggi protein dan rendah kalori. Walaupun pesaing cukup banyak, tetapi dalam bisnis sangat dibutuhkan rasa, packaging untuk menarik perhatian konsumen, dan juga harga pasti sangat diperhitungkan pada saat membeli produk.
Yang kedua itu ada target atau segmen pasar. Target pasar pada usaha ini yaitu berdasarkan geografis dan demografis. Berdasarkan geografis berarti pasar dilihat berdasarkan negara, wilayah, atau kota. Sedangkan demografis berarti pasar dibagi berdasarkan pada usia, jenis kelamin, penghasilan, daur hidup, maupun keluarga atau penghasilannya. Target atau segmen pasar dari produk usaha ini adalah seluruh masyarakat di Kota Bali dan sekitarnya, karena Kota Bali terdiri dari berbagai macam budaya dan juga etnis. Biaya produksi. Biaya produksi anggaran bahan bakunya sekitar 234.000 dan anggaran produksinya sekitar 700.000. Dari total perkiraan biaya yang pertama itu ada anggaran bahan baku ditambah anggaran produksi. Dan kemudian strategi keuangannya, modal sendiri 500, modal kebutuhan kerja itu 934.000. Pengambilan keuntungan itu 15% dari penjualan. Harga jual produk itu 934.000 dibagi 50 itu adalah jumlah produk yang dipasarkan, mendapatkan 18.680 dan juga 18.680 dikali 15% itu dari keuntungan, mendapatkan keuntungan yaitu 2.802. Harga jualnya itu 18.680 ditambah dengan keuntungan, dan mendapatkan harga jual yaitu 21.482 per bungkus fresh food. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Modal yang relatif terjangkau, jadi tidak perlu meminjam di awal usaha. Bahan baku yang mudah didapat, harga terjangkau dan juga praktis. Weakness atau kelemahannya, belum ada pengalaman usaha, masih perlu banyak pembelajaran di bidangnya. Yang ketiga, opportunity atau peluang, pangsa pasar yang lumayan luas, bisa dikembangkan dan bekerja sama dengan supermarket atau warung-warung. Dan yang keempat ada threats atau ancaman, bahan baku yang tidak stabil harganya membuat produksi bisa menurun. Dan juga suatu saat pasti akan muncul usaha sejenis dan bermodal besar. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.